Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kizia Syafa Zahrani dengan NIM 033. Kali ini saya akan melakukan suatu pemenuhan tugas yang berupa video pada mata kuliah Manajemen Pendidikan Nonformal. Video ini akan berupa suatu penjelasan dari analisis SWOT. Sebelum kita terjun lebih dalam, saya akan menjelaskan sedikit apa sih itu analisis SWOT. Jadi analisis SWOT itu merupakan, sepengetahuan saya, merupakan teknik untuk mengidentifikasi suatu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang sebenarnya teknik ini digunakan ketika kita ingin menciptakan atau membangun sebuah bisnis atau proyek. Tapi pada kesempatan kali ini, hal yang ingin saya analisa adalah diri saya sendiri. Dimulai dari strength atau kekuatan. Jadi dapat dikatakan saya ini pribadi yang cukup percaya diri, saya dapat bekerja sama dengan tim dengan baik, saya mudah beradaptasi dan saya bertanggung jawab. Hal-hal ini dapat terjadi karena kemampuan ini telah diasah sejak saya duduk di bangku SMP. Sebagai contoh, ketika saya SMP, saya tergabung dalam organisasi Dewan Galang seperti kegiatan kepramukaan. Di sana saya diamanahi menjabat sebagai bendahara, yang tentu saja melalui jabatan saya ini, saya mengasah kemampuan bertanggung jawab saya ketika saya menjabat. Lalu yang kedua, ketika saya di SMA, saya tergabung dalam organisasi OSIS, yang kebetulan saya diamanahi lagi ketika di tahun pertama saya sebagai sekretaris dan tahun kedua saya sebagai wakil ketua OSIS. Karena melalui tanggung jawab tersebut, saya seringkali dimintai tolong oleh guru-guru untuk menyampaikan pidato di depan satu angkatan, yang tentu saja ini melatih kepercayaan diri saya dengan baik. Lalu ketika saya di bangku perkuliahan, saya mencoba terus mengasah kemampuan saya melalui perlombaan-perlombaan seperti debat, lalu kegiatan Pilmapres pada belum lama ini tentunya, dan saya mengikuti beberapa kegiatan volunteer yang tentu saja melalui kegiatan-kegiatan tersebut kemampuan saya dalam bekerja sama dengan tim itu terlatih dengan sangat baik. Dan yang kedua adalah kelemahan. Tentunya di balik segala kekuatan saya juga memiliki kelemahan atau yang bisa kita sebut dengan weakness. Sebelum menjadi sepercaya diri itu, tentunya sampai sekarang sih sebenarnya saya memiliki rasa malu. Tentu saja saya masih sering kali nervous ketika saya harus berbicara di depan banyak orang. Lalu saya juga anaknya cukup ceroboh. Saya kurang memperhatikan hal-hal kecil di sekitar saya. Lalu yang ketiga, saya kurang bisa mengelola waktu saya dengan baik, apalagi pekerjaan. Jadi saya masih kurang dalam manajemennya, memanajemen diri sendiri. Nah, setelah kita analisis bersama kekuatan dan kelemahan apa yang saya miliki, apa yang ada di dalam diri saya, tentu saja itu akan menciptakan suatu peluang atau opportunities. Jadi di kemudian hari, menurut saya akan sangat cocok untuk menciptakan bisnis sendiri ketimbang bekerja di bawah tekanan. Karena karena saya anaknya masih kurang bisa memanage waktu dengan baik, saya masih sering teledor, saya kurang memperhatikan kecil di sekitar saya. Sehingga kalau misalnya saya bekerja di bawah tekanan, itu akan menjadi hal yang akan mempersulit diri saya sendiri. Tapi kalau saya bisa menciptakan bisnis saya sendiri, saya bisa bekerja dengan waktu yang saya miliki, saya bisa mengelola waktu saya sendiri tanpa ada tekanan dari orang lain, itu akan menjadi peluang yang sangat baik untuk karir saya di kemudian hari. Nah, namun dari segala peluang yang sudah kita temukan tadi melalui identifikasi analisis dari kekuatan dan kelemahan yang saya miliki, tentunya untuk menciptakan peluang-peluang tersebut ada tantangan dan ancamannya sendiri atau yang kita sebut dengan threat. Nah, ancaman yang paling besar ketika saya ingin berbisnis sendiri adalah saya harus memiliki modal. Nah, modal ini didapatkan ketika saya bekerja ketika saya mendapatkan gaji, tentu saja itu akan menjadikan modal yang nantinya saya bisa gunakan untuk menciptakan bisnis saya sendiri. Nah, jadi kita balik lagi, ternyata ancaman ini, tantangan ini
adalah salah satu bentuk untuk mengasah kelemahan saya agar menjadi kekuatan. Karena ketika saya bekerja dengan orang untuk mendapatkan gaji, kan saya harus bekerja di bawah tekanan tuh. Sedangkan saya kan anaknya tidak bisa bekerja di bawah tekanan, tapi karena itu demi menciptakan peluang yang baik di kehidupan saya selanjutnya, karir saya ke depannya, saya harus mampu terbiasa dan mengasah kelemahan-kelemahan itu menjadi suatu kekuatan. Baik, sekian sedikit penjelasan analisis SWOT dari diri saya sendiri. Maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.